Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Saya Dodi Ridwan Rahmat, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi dan Ketua Tim Crisis Center IPB University, selaku host acara ini, mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara IDN Times Goes to Campus IPB University. Alhamdulillah, di tengah situasi pandemi, kita semua masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Kita doakan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terbaring sakit diberikan kesembuhan. Saat ini lonjakan kasus harian COVID-19 luar biasa banyak, kemarin tembus 14.000 lebih, sehingga IPB yang merencanakan mulai sebagian kuliah tatap muka pada semester depan terpaksa kita tunda sampai dengan situasi kondusif. Mudah-mudahan dengan program vaksinasi yang sudah mulai berjalan, situasi akan lebih baik dan penyebaran COVID-19 semakin terkendali. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Rektor IPB, Profesor Arif Satria, untuk memberikan welcome remarks. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Budi Gunadisadikin selaku Menteri Kesehatan. Yang saya hormati juga Mbak Uni Lubis, pimpinan IDN Times. Terima kasih atas fasilitasi pada hari ini, para wakil rektor, para dekan, hadirin sekalian, Ketua Dewan Guru Besar IPB, dan juga Ketua Senat Akademik, Sekretaris MWA juga hadir. Jadi hari ini banyak hadir orang-orang pimpinan IPB. Dan tentu atas nama IPB, saya mengucapkan selamat kepada Mas Budi Gunadisadikin yang sudah dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Kesehatan, karena Pak Budi ini juga termasuk keluarga besar IPB. Kebetulan orang tua beliau adalah salah seorang di IPB. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih Mbak Uni yang sudah terus ikut dalam fasilitasi banyak program-program di IPB untuk terus menghadirkan tokoh-tokoh untuk bisa hadir di IPB untuk sharing pada kita semua. Yang kedua, alhamdulillah IPB pada masa COVID ini telah menjalankan perannya, termasuk menjadi salah satu tempat uji lab COVID, dan saat ini sudah ribuan sampel yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bahwa saat ini WHO sudah mengedepankan konsep One Health. One Health itu adalah antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan itu akan menyatu. Karena sumber penyakit akan berbasis pada zoonosis, sehingga mau tidak mau IPB harus sudah juga, karena sudah memiliki kekuatan dalam dunia hewan, sekarang harus sudah mulai berpikir tentang biomedis. Apalagi sebagai salah satu bukti bahwa salah seorang ahli bayi tabung terbaik di Indonesia adalah berasal juga dari IPB. Maka itu mohon support Bapak Menteri terhadap konsep-konsep yang saat ini akan dikembangkan oleh IPB, bahkan IPB pun mencoba untuk melakukan proses institusionalisasi konsep tersebut, One Health, sebagai sebuah konsep yang harus segera diwujudkan, karena ini merupakan sebuah komitmen global, dan moga-moga IPB beserta kampus-kampus lain segera mewujudkan konsep One Health ini, supaya benar-benar mengantisipasi berbagai penyakit-penyakit masa depan yang sumber dari hewan. Sekali lagi ucapkan terima kasih, semoga acaranya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung kami serahkan kepada Teh Uni Lubis untuk memimpin memoderatori acara ini. Silakan, Teh Uni Lubis. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Seru edisi spesial. Kali ini kolaborasi kampus Road to Campus dengan IPB University. Pertama, tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan, Pak Budi G. Sadikin, saya biasa panggilnya Kak BGS, itu bahasa anak Twitter, yang di sela-sela waktunya sangat sibuk, jadi tidak ada Sabtu Minggu, semuanya tetap harus bekerja, seperti juga yang dilakukan oleh IPB University. Terima kasih Pak Rektor, Pak Dodi, dan seluruh keluarga besar IPB yang di hari Minggu sore melewatkan mudah-mudahan weekend berfaedahnya dengan berdialog, berdiskusi dengan Menteri Kesehatan tentang tema, saya rasa ini tema yang paling penting lah, bahkan di tahun 2021 ya, karena
kalau menurut saya tahun 2021 ini adalah season 2 dari 2020 ya, karena kita kalau ibarat film, kita masih di suasana pandemi. Nah, saya ingin lapor kepada Pak Menteri, KBGS, dan juga IPB bahwa IDN Times sejak awal ikut dalam kolaborasi memproduksi PCR test bikinan anak bangsa yang pertama lewat program Indonesia Pasti Bisa. Itu IDN Times menjadi partnership, kolaboratnya ya, partner yang untuk transparan, partner untuk transparansi. Kemudian dikerjakan oleh East Venture, Nusantik, menggunakan lab Bio Farma. Pada saat itu, mungkin saya tidak tahu apakah Pak Menkes yang pada saat itu Wakil Menteri BUMN itu tahu. Tapi kami ikut di situ sebagai bentuk kontribusi dari media yang sangat penting untuk bersama-sama bisa memberikan solusi bagi penanganan pandemi. Nah, sebelum saya tahu banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ya ke kami, para sivitas akademika udah nggak sabar, tapi saya ingin mengundang Pak KBGS dengan satu pertanyaan pancingan ya, dengan satu pertanyaan pancingan. Jadi sesudah jadi menteri, kemudian tadi Pak Rektor mengatakan bahwa ternyata ini keluarga besar IPB, dan itu juga alasan saya kenapa mengundang KBGS untuk ngobrol dengan IPB sore hari ini. Nah, boleh nggak diceritain singkat juga buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di sini, pengalaman sekolah, kuliah, kemudian memilih karir, itu kemudian menjadi leaders, itu apa yang paling penting? Terima kasih Pak Rektor, Bu Uni, serta rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf karena multitasking, jadi tadi mendadak Pak Menko minta meeting, tapi karena saya udah janji, jadi Pak Menko-nya saya dengerin aja gitu ya. Tapi nanti kalau saya ditanya, tiba-tiba saya mesti pindah screen ke yang satu lagi gitu ya. Multitasking ya. Bahasa Inggrisnya multitasking, bahasa Jawanya serabutan. Tapi saya mau cerita sedikit. Memang ayah saya itu lulusan jurusan tanah, Fakultas Pertanian IPB. Jujur waktu itu belum ada IPB, namanya masih Universitas Indonesia, Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang ada di Bogor. Kalau lihat dari buku alumni, seingat saya ayah saya itu lulusan kedua, sesudah Thoyib Hadiwijaya. Ya, jadi masih row nomor 1 tuh, kalau nggak salah. Kalau lihat buku alumni halaman pertama, kalau urut-urutannya berdasarkan umur kelulusan, ayah saya tuh halaman pertama. Seingat saya tuh row pertama. Ya. Lupa urutannya urutan berapa, tapi paling atas, artinya udah paling tua. Ibu saya, Widowati Sadikin, itu juga lulusan jurusan tanah juga. Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia juga. Kalau nggak salah, halaman ke-7. Jadi ibu saya itu lulusan perempuan pertama dari Universitas Indonesia, Fakultas Pertanian waktu itu ya, masih belum IPB namanya. Lebih senior dari Pak Andi Hakim Nasution. Ayah saya pernah jadi ketua Dewan Mahasiswa ya kalau nggak salah, Senat Fakultas Pertanian, di mana sekjennya atau wakilnya itu Pak Andi Hakim. Jadi keluarga saya memang keluarga IPB. Adik saya dua-duanya juga lulusan Fakultas Teknologi Pangan ya, IPB. Ini pembimbingnya Pak Franciscus Gerardus Pinarno gitu kan di Fateta. Dan teman-teman saya tuh anak-anak IPB semua, anak-anak dosen ya. Jadi saya ingat ada Rosa Samsuud Sajat, anaknya Profesor Samsuud Sajat, Michael Satya Wirawan, itu anaknya Profesor G. Winarno, ada Regina Supardi, itu juga anaknya Profesor Supardi, ya, IPB. Kemudian ada Elwin sama Erwan Karyadi, itu juga anaknya Profesor Dr. Darwin Karyadi, itu juga dari IPB. Jadi semua teman-teman saya IPB. Malah sempat dekat sama anak IPB juga gitu kan, waktu SMA. Bapaknya juga dosen Fakultas Peternakan IPB. Undin Lubis tahu tuh. Rebutan sama Bayu Krisnamurti, tapi kita yang menang gitu ya. Jadi hubungannya seangkatan sama Bayu kan.
Dan Bayu waktu dulu kan pakai satu-satunya termasuk mahasiswa IPB yang udah pakai mobil tuh angkatan itu Bayu Krisnamurti gitu ya, paling keren waktu itu Bayu Krisnamurti. Jadi teman-teman saya banyak di IPB semua, Nah, kalau kemudian bisa jadi ke sini, ya itu mungkin udah jalan hidup dari atas ya. Saya juga nggak pernah bekerja di bidang yang sesuai dengan kelulusan saya. Pertama kali dari fisika, kerjanya juga di IB, di Schlumberger, habis Schlumberger ke IBM terus ke perbankan, dari perbankan juga ke sini. Jadi kalau saya ditanya, kok bisa begini, ya mungkin udah diatur sama atas Uni, ya kita jalanin aja. Nah, saya nggak nanya, karena saya tahu Kang BGS bagaimana, dan ternyata ada yang niru tuh, Joe Biden, presiden yang baru disahkan, itu menominasikan lawyer untuk menjadi Menteri Kesehatan. Jadi kayaknya Amerika niru Indonesia ya. Setelah sebelumnya ada 7 atau 8 Menteri Kesehatan yang bukan berlatar belakang dokter. Jadi sebetulnya itu nggak perlu dipersoalkan lagi. Nah, tadi satu pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa yang lebih muda-muda. Nah, jadi apa pelajaran berharga dari posisi-posisi yang berubah tapi selalu menjadi leaders nih? Pelajaran untuk adik-adik mahasiswa. Saya ingat Kang BGS pernah pesan kepada Dirut Inalum, lo jangan cepat puas di satu tempat, karena siap-siap untuk menerima penugasan di tempat yang lain diperlukan. Misalnya itu. Tanyanya apa Uni? Ya, pelajaran berharga untuk teman-teman mahasiswa untuk menjadi leaders yang bisa di berbagai bidang, karena itu pengalaman dari Kang BGS. Nomor 1, yang paling penting ya, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah merasa paling tahu. Itu aja. Kalau kita humble enough untuk belajar dari orang lain, berapapun usianya dan apapun posisinya, itu akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi dimanapun kita bekerja. Kemudian yang kedua, kata saya, memang kerja itu harus ada purpose-nya ya. Kalau kita purpose-nya, kalau saya kan emang senang kerjanya kalau bisa bermanfaat buat rakyat banyak ya. Jadi di setiap posisi kita mencari peran-peran di mana kita bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke orang banyak. Dan purpose itu harus sesuai dengan kata hati kita ya. Jadi buat teman-teman jangan paksakan, kalau emang senangnya di bidang kesenian, ya kerjalah di bidang kesenian. Kalau senangnya bekerja di bidang militer, kerjalah di bidang militer. Yang penting adalah apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kata hati kita. Toh saya percaya juga itu udah diatur dari yang atas ya, di mana kita mesti menjalani hidup ini. Jadi buat saya itu 2, kerjalah yang sesuai dengan kata hati kita, sesuai dengan purpose-nya kita, dan yang kedua jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mendengarkan ke orang lain, itu akan membuat kita akan sangat mudah beradaptasi dimanapun kita bekerja. Itu 2 itu Uni. Ya. Yang ketiga, karena saya juga lulusan IPB dan menurut saya IPB itu proses belajar di IPB itu memberikan bekal kepada saya mengenai soal inequality, ya, soal empati. Ya. Itu yang betul-betul penting misalnya dalam media. Nah, ini konteksnya juga dalam penanganan pandemik Kang BGS ya. Misalnya yang terbaru itu yang kontroversial ketika Kang BGS menyatakan di DPR itu membuka kesempatan untuk vaksin mandiri. Ini pertanyaan pancingan untuk menjelaskan bagaimana perjalanan penanganan pandemik dan vaksin sejak Kang BGS resmi tanggal 23 Desember 2020. Karena kalau misalnya buru-buru ada vaksin mandiri, padahal masih jauh nih proses vaksin gratis yang untuk semuanya. Mengapa itu muncul idenya, dan bagaimana dengan isu inequalities yang mungkin muncul, padahal isu ini adalah isu penting yang dialami semua negara selama pandemi. Jadi untuk background teman-teman ya, isu itu keluar karena ditanya teman-teman di DPR. Jadi bukan idenya dari kita, tapi ditanya sama teman-teman di DPR. Ya. Dan ya sama seperti di tempat-tempat lain, saya sih selalu mendengarkan aja, ya, terbuka untuk mendiskusikan hal tersebut. Tapi kalau Uni tanya, gimana sih ceritanya
saya terlibat di vaksin, nah itu menarik juga. Sebenarnya mulainya di bulan April kalau nggak salah tahun lalu. Pada saat saya pegang holding farmasi kan, Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, sama Pafros. Pada saat itu Bio Farma sudah tanda tangan kerjasama dengan Sinovac. Karena Sinovac merupakan satu-satunya yang mau melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Dan pada saat itu AstraZeneca juga mendekati Bio Farma, tapi Bio Farma tidak memiliki teknologi untuk produksi vaksin dengan platform seperti yang AstraZeneca lakukan. Sehingga terjadi diskusi di sana. Di situ pertama kali kita belajar mulai dengan vaksin. Di situ kita mulai terekspos dengan Sinovac dan AstraZeneca. Yang lainnya belum mau mendekati Indonesia. Pada saat itu, saya tanya ke Pak Onesti, kenapa nggak kontak yang lain? Saya baru tahu pada saat itu baru 7 yang masuk ke listnya WHO. Ya. Jadi baru AstraZeneca, Pfizer, Moderna, 3 dari Cina, ya, 1 lagi Johnson Pharmaceutical. Yang Gamaleya, Rusia segala belum pada masuk. Ya. Jadi yang lainnya nggak mau mendekati Indonesia. Mendekati Indonesia cuma AstraZeneca dan Sinovac. Nah dalam perjalanan kemudian kita join CEPI, ya, karena waktu itu Bio Farma didekati CEPI untuk bikin vaksinnya CEPI, gitu. Dari situ kita tahu bahwa ada organisasi namanya Gavi yang mengkoordinasikan pembelian vaksin di seluruh dunia. Kemudian kita masuk ke Gavi, nah kita baru tahu landscape-nya vaksin secara lengkap. Kemudian mulailah kita sadar bahwa vaksin itu rebutan di seluruh dunia. Ya, saya bisa sampaikan penduduk dunia 7,8 miliar, jadi kalau 70% herd immunity itu 5,5 miliar, 70% dari 7,8, kalau masing-masing butuh 2 dosis, dibutuhkan 2 kali 5,5, 11 miliar dosis. Padahal kapasitas produksi vaksin dunia cuma sekitar 6,2 miliar. Dan itu sudah produksi vaksin yang ada, kan? Vaksin cacar, polio, rubella, TBC, segala macam yang nggak bisa kita stop. Jadi waktu itu, hitung-hitungan yang saya baca di jurnal-jurnal luar negeri, let's say setengah aja yang bisa dialokasikan untuk bikin vaksin COVID, dari 6,2 kan cuma 3,1. Padahal kebutuhannya 11,5 miliar. 11 miliar. Kapasitas cuma 3,1. Di situ keluar angka sekitar 3,5. Jadi untuk negara-negara berkembang, kalau mereka telat order vaksinnya, dia butuh 3,5 tahun untuk bisa memvaksinasi seluruh dunia. Nah, untuk pengetahuan teman-teman, sampai November tahun lalu, negara maju kan tahu mengenai hal ini. Dia udah ijon duluan. Jadi bulan November kemarin, kalau nggak salah, udah diijon negara maju tuh 4,2 miliar. Bayangkan kalau kapasitas yang bisa produksi vaksin COVID cuma 3 miliar dosis, 4,2 miliar udah di-book oleh negara-negara maju. Udah diijon oleh negara-negara maju. Artinya apa? Itu sekitar 18 bulan. Kapasitas produksi sudah di-book oleh negara-negara maju. Jadi kalau ada negara berkembang seperti Pakistan, Bangladesh, ratusan juta penduduk, mereka sadar harus beli vaksin, mereka mesti nunggu dulu 18 bulan baru kebagian. Ya, baru kebagian produksi vaksinnya. Padahal kalau kayak di Indonesia sekarang kan yang meninggal berapa? 250, 300 per hari, atau 6.000 sebulan, atau 72.000 setahun. Ya. Kalau udah mesti nunggu 18 bulan, mesti berapa yang mati ya, rakyat kita. Itu sebabnya kemudian kita jump to the bandwagon lah. Artinya kita mengikuti geraknya negara-negara maju untuk bisa mensecure vaksinnya duluan. Untuk bisa mensecure vaksinnya dulu. Nah, sampai sekarang kondisinya seperti itu. Yang mungkin teman-teman juga sudah diupdate, kita sudah secure sekitar 600-an ribu vaksin, ya, kontrak dan opsi dari 4 vaksin yang ada. Ya, masing-masing 100 ribu untuk kebutuhan 426 juta dosis. 100 juta dari kebutuhan 426 juta dosis. Dari negara-negara yang berbeda untuk memastikan jangan kalau ada lockdown atau gagal kita punya backup satu-satu. Mungkin pengantarnya itu dulu supaya ya. Artinya untuk penegasan karena banyak juga wartawan yang alumni IPB ikutan di sini dan pasti mereka mencari konfirmasi juga vaksin mandiri itu baru wacana, belum diputuskan. Ya.
karena ini dianggap sebagai, karena publik menganggap ini loh, ini yang gratis saja untuk nakes saja belum nih, baru di roll out sejak tanggal 13 Januari kok udah buru-buru lompat ke mandiri. Ya, balik lagi vaksin mandiri itu wacana, ya, dilontarkan waktu ada rapat di DPR nanti. Saya rasa memang kita konsentrasi dulu ke vaksin untuk nakes, kita konsentrasi dulu ke vaksin non nakes. Kalau buat saya, semua masukan kita dengarkan saja. Ya, wacana itu kita dengarkan. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Tujuan vaksin itu ngejar herd immunity. Jadi kalau saya sebagai regulator adalah bagaimana secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya orang bisa divaksinasi dengan sekecil-kecilnya anggaran negara. Itu aja kalau dibuat saya. Jadi saya terbuka dengan berbagai macam mekanisme, berbagai macam wacana, bagaimana cara yang secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya warga negara Indonesia bisa divaksinasi, which is targetnya kita 181 juta, dengan sekecil-kecilnya menyerap anggaran. Baik. Banyak yang menilai bahwa sejak Kang BGS menjadi Menteri Kesehatan, setidaknya yang paling kelihatan itu adalah terjadi percepatan soal vaksin, ya. Segera bisa di roll out, dapat emergency use authorization, dan segala macam. Tapi orang belum melihat soal penanganan pandemiknya itu sendiri, 3T-nya, testing, tracing, kemudian bahwa dalam minggu-minggu kemarin, hari-hari terakhir, angkanya naik dengan testing yang sebetulnya belum memenuhi standar WHO. Nah, apa nih yang diperbaiki dari penanganan pandemik di bawah Kang BGS? Jadi memang Presiden kasih tugas saya dua. Satu, yang lebih cepat pressing adalah melaksanakan program vaksinasi. Yang kedua, yang lebih susah dan jangka menengah adalah menyelesaikan pandemi ini. Waktu saya masuk 23 Desember, saya lupa tuh tanggal 24 atau tanggal 25, saya kumpulin tuh. Kawal COVID, Pandemic Talk, jadi organisasi civil society untuk memberikan masukan. Di hari itu saya tahu bakal ada lonjakan kasus aktif. Jadi kita sudah tahu bahwa akan lonjakan seperti sekarang yang terjadi, itu di tanggal 24-25 Desember. Kenapa? Karena Pandemic Talks yang saya ingat itu menunjukkan tren bahwa setiap ada liburan panjang, di mana kita lepas orang-orang jalan, itu naik 40%. Ya. Nah, masalahnya adalah beberapa kali liburan panjang, itu base-nya kita masih rendah. Nah, kemarin, even sebelum liburan, tanggal 23-22 Desember itu sebelum libur, itu base-nya sudah tinggi. Jadi kita tahu sekarang bakal meledak. Bukannya, oh sekarang jadi banyak. Kenapa masalahnya? Ya masalahnya kita udah tahu bahwa setiap kali liburan panjang, orang dilepas, bergerak, pasti akan kembali naik 30-40%. Ya. Buat gambaran teman-teman, di awal November ya, itu yang kasus aktif kita masih 50.000. Ya. Sekarang mungkin udah 140.000. Di mana masalahnya kalau kasus naik? Ya, healthcare sistemnya kita butuh 30% bed-nya. Jadi kalau 50.000 butuh sekitar 15.000 bed, kalau 140.000 butuh sekitar berapa? 42.000 bed. Naiknya hampir 100% lebih. Nah, kalau ditanya, Pak, kenapa nggak beresin testing tracing? Karena unfortunately, sejak saya masuk, saat kita lagi sibuk-sibuknya roll out vaksin, kita tahu akan ada musibah besar di minggu kedua, minggu ketiga. Jadi yang apa yang saya lakukan, saya beresin itu dulu. Karena ini bicara mengenai nyawa manusia. Dan itu kita udah tahu pasti akan datang, bisa dihindari. Karena kita buka kemarin waktu liburan jangka panjang. Dan benar, sekarang udah datang. Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya? Jadi kita belum sempat nyentuh 3T-nya, karena kita lagi membereskan, menambah bed rumah sakit secara frantic, tergesa-gesa. Jadi sejak tanggal 25-26 tuh kita tambah tuh. At least yang ada di bawah kendali saya pegang rumah sakit besar, 15.000 kamar, saya tambah semua. Karena rumah sakit rata-rata cuma mengalokasikan 20% dari kamarnya untuk COVID. Itu saya naikin 40%.
supaya bisa carry yang 40% tambahan ini. Jadi misalnya RSM, berapa punya kamar 800, tapi cuma 110 buat COVID. Misalnya kita 300. Ya, supaya ada kapasitas. Rumah sakit Hasan Sadikin, begitu rumah sakit Sarjito, begitu kita naikin semua. Begitu kita naik bednya, saya berkunjung tuh. Sebelum awal tahun baru, saya datang ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya datang ke rumah sakit Fatmawati, saya datang ke rumah sakit daerah Jakarta di mana? Pasar Minggu, saya ke Hasan Sadikin, penuh semua. Udah mulai penuh. Masalahnya ternyata bukan hanya bed, tapi juga tenaga kesehatan. Karena banyak yang kena dan sudah letih. Ya, jadi waktu itu kita keluarin Capman tuh, saya lupa tanggal berapa tuh, mungkin dekat-dekat akhir tahun. Karena yang masalah lebih banyak itu di perawat, kekurangan perawat. Nah, fortunately, nggak tahu untung atau nggak tahu gimana, kita punya sekitar 10.000 perawat yang sudah lulus, tapi pending tidak bisa bekerja karena ada satu sertifikasi namanya STR, sertifikasi tanda registrasi, ya, yang pemenangnya di Kemenkes itu harus diperoleh dulu izin itu sebelum mereka bisa praktek. Nah, itu yang saya cabut. Jadi saya relaksasi tanpa menunggu STR, perawat-perawatnya 10.000 ini bisa langsung bekerja. Karena kita sangat kekurangan perawat untuk ngejar naiknya kasus aktif di minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian kita juga kekurangan dokter ahli. Dokternya nggak kekurangan, tapi dokter spesialis kekurangan, terutama adalah dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam, karena COVID ini banyak nyerang organ-organ dalam, dan dokter spesialis anestesi. Karena untuk pasang ventilator itu butuh anestesi. Ya. Karena banyak yang letih, banyak yang kena COVID, dan ada beberapa yang meninggal juga. Apa yang kejadian? Kita bikin COVID board di setiap rumah sakit besar. Di mana dokter-dokter ahli paru, yang mungkin tinggal 1 atau tinggal 2, bisa mensupervisi dokter-dokter umum untuk bekerja sesuai dengan direction dari ahli spesialis paru. Nah, itu kerjanya di belakang layar, kelihatan tuh ini. Ya. Kenapa? Karena itu untuk menghadapi kenaikan yang kita udah antisipasi. Jadi kalau saya ditanya, gimana nurunin kenaikan ini? Kenaikan ini merupakan akibat. Jadi nggak bisa kita turunin. Karena udah dilepasin liburan kemarin. Jadi kita harus hadapi lonjakan mungkin 40% additional kasus aktif minggu kedua sampai minggu keempat Januari ini. Ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengantisipasi sehingga ada antrian, tapi seenggaknya tidak sedrastis seperti yang dulu. Ya, karena kita udah antisipasi. Dan saya udah kemarin surat, bukan hanya ke rumah sakit pemerintah juga, tapi ke rumah sakit BUMN dan rumah sakit swasta untuk tambah kamar. Bisa cek rumah sakit Siloam kemarin update saya tambah kamar, mitra keluarga juga demikian tambah kamar. Saya kemarin baru kasih izin khusus rumah sakit Utrida di DKI, itu ada 260 kamar. Dipercepat izinnya supaya bisa beroperasi, supaya bisa menampung lonjakan pasien yang masuk. Jadi itu nggak kelihatan kerjanya di belakang layar, tapi alhamdulillah bisa at least mengurangi pressure ke rumah sakit, mengurangi pressure tenaga kesehatan yang ada, dan mengurangi kematian masyarakat karena tidak tertampung di rumah sakit. Ya, itu yang dilakukan 2 minggu terakhir. Kalau ditanya, itu ngeberesin kasus aktif? Tidak. Benar. Yang mesti diberesin ya 3T-nya dan pembatasan pergerakan. Kenapa itu belum dilakukan? Karena kita sibuk ngurusin yang ini dulu, karena urusannya nyawa. Ya, udah kadung, udah masuk orang-orang pulang dari liburan. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman, kita nih setiap kali hujan sibuk ngepel. Tapi nggak pernah nambel atapnya. Ya, nambel atapnya itu 3T sama perubahan perilaku. Nah, sekarang apa yang mau dilakukan? Ya, tapi itu nggak bisa dilakukan sekarang. Kalau dilakukan sekarang, dampaknya mungkin 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Yang sekarang ya tetap masih diberesin juga, karena udah terjadi sejak 1-2 bulan yang lalu akibatnya. Di 3T yang saya lihat, udahlah kejar testing ya, kejar standarnya WHO yang 1/1000 per minggu. Itu aja, ya. Nah, Indonesia 269 juta, jadi seminggunya 269.000 dibagi 7, 40.000. Kalau kita bisa testing 40.000 asal benar, di Indonesia selesai. Kapasitas testing kita udah 70.000.
sekarang. Jadi harusnya udah Kenapa belum? mencukupi. Tapi kenapa belum? Masalahnya kenapa? Masalahnya dua, tidak merata. Jadi yang banyak tuh di Jakarta, ada daerah-daerah yang belum 1/1000 per minggu. Harusnya di semua daerah merah atau daerah kuning, itu testingnya harus 1/1000 per minggu. Kita ngelihatnya punya agregat nasional. Nggak pernah lihat granular sampai ke kabupaten Kodia. Itu yang harusnya dikejar sampai kabupaten Kodia. Siapa aja kabupaten dan Kodia yang sudah meet aturan WHO 1/1000 per minggu, mana yang belum? Ya, jangan ngelihatnya nasional. Nasional 40.000 udah capek, udah cukup. Tapi gitu kita lihat Jakarta misalnya berapa? Jakarta ternyata 1/400, 1/300 jauh di atas WHO. Tapi Surabaya ternyata 1/4000. Begitu diagregat, dirata-ratakan, itu statistik kan mohon maaf nih sebagai alumni statistik. The biggest scientific liars juga gitu kan, kita mesti hati-hati lihat statistik karena semuanya jadi agregat ya. Kita kehilangan detailnya, itu satu penyebabnya. Yang kedua, testingnya tuh banyak yang terjadi adalah testing mandiri, bukan testing epidemiologi. Jadi strategi testingnya mesti dibenerin. Jadi testing yang benar, bukan kayak Budi Sadikin ketemu presiden atau rapat terbatas seminggu 4 kali, di swab 4 kali dihitung, itu harusnya nggak dihitung. Harusnya dihitung adalah testing kalau dia suspek. Begitu dia suspek, positif, dia trace 30 kontak ke belakangnya, kontak eratnya dites. Testing yang benar tuh tes itu. Untuk bisa mengurangi flattening the curve. Bukan testing karena mau ketemu presiden. Atau testing mau jalan-jalan ke Bali. Itu the wrong testing strategy. Testing yang benar untuk identifikasi yang bersangkutan kena apa enggak, supaya diisolasi, supaya flattening the curve. Nah itu testing strateginya juga mesti diberesin. Ya itu dari sisi testing. Udah kepanjangan tuh nih. Oke, ini sudah ada 6 pertanyaan, Kang. Thank you. Yang pertama, mohon singkat saja, masing-masing satu saja. Yang pertama dari Dr. Derajat Martiono, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lubis. Selamat sore, Pak Menteri. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat mencerahkan. Pertanyaan kami, ini yang paling sering dilontarkan mahasiswa dan orang tua, Pak Menteri. Kapan kegiatan belajar mengajar yang cukup aman, begitulah ya, itu bisa diselenggarakan. Nah, dengan adanya vaksinasi, tapi mempertimbangkan intensitas yang tadi masih sangat tinggi, kira-kira apakah sudah ada perkiraan yang paling rasional nih, kapan kita bisa membuka kampus, begitu ya? Dan kapan tenaga kependidikan, guru, dosen, dan sebagainya akan segera divaksinasi, Pak Menteri. Itu saja dulu, Uni. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Langsung aja. Aku jawab aja ya. Dua nih. Aku jawabnya dua nih, Pak Derajat. Nah, sebelum jawab gimana ya, saya dengan sebenarnya kerendahan hati saya bilang saya belum tahu kapan. Saya belum tahu kapan. Tapi saya kasih dua hal yang perlu kita pertimbangkan sama-sama. Pak Derajat, kejadian ini mengubah peradaban dunia, mengubah tata hidup ya dari semua industri. Saya kasih contoh gini. Ada beberapa peristiwa kan yang merubah peradaban dunia. Contohnya Perang Dunia Kedua atau yang paling dekat sama kita 9/11, begitu hit dia menara di gedung di Amerika, apa yang terjadi? Transportasi udara, Pak Derajat, totally berubah. Yang dulu nggak pernah nggak dicek security, datangnya cukup 1 jam, kemudian jadi 2 jam, transit segala macam dicek semua, itu berubah. Karena memang ada peristiwa. Nah, Pak Derajat, dengan adanya peristiwa pandemi ini, aku rasa ya Pak Derajat, kehidupan dunia pendidikan, kehidupan dunia pariwisata, kehidupan di dunia industri, kehidupan di dunia transportasi akan berubah juga, Pak Derajat. Jadi don't expect ini akan sama. Pasti akan berubah. Even dengan vaksin. Itu satu. Jadi kita harus siap-siap akan berubah. The way we run education. Nggak sama seperti dulu, sama seperti dunia transportasi udara sebelum 9/11 dan sesudah 9/11. Nomor 2, berubahnya gimana? Pak, berubahnya adalah ke arah di mana kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan harus.
sehingga kita bisa mengeluarkan protokol pendidikan, tata kelola belajar dan mengajar yang baru, yang sesuai dengan kondisi yang sudah berubah itu tadi. Itu belum disusun. Dan saya udah bilang ke teman-teman kesehatan, karena sekarang leading sector itu, kita harus merangkul. Kita harus datang ke para pendidik-pendidik yang berpengalaman. Yuk, bagaimana kita menyusun tata kelola belajar mengajar yang baru pasca pandemi, pasca peristiwa besar ini. Jadi tetap kita melakukan belajar mengajar yang efektif, tapi dengan kondisi yang memang sudah berubah. Gimana caranya mesti duduk bareng. Sama, kita mesti datang dari dunia pariwisata. Pariwisata apa sih? Kuliner, nonton konser, main sepak bola, voli, basket. Gimana sekarang dengan kondisi yang habis peristiwa pandemi ini, itu berubah, tata kelolanya harus kita jalankan bareng-bareng. Jadi dua itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa IPB, namanya bagus, Langit Biru, kayak background kita nih. Silakan, Langit Biru, singkat. Baik, terima kasih kesempatannya. Ini aku diingetin mesti join ke si Pak Menko lagi ya, karena ini bencana. Jadi habis Langit Biru ada satu lagi ya, Uni ya. Oke. Belum aku mesti pamit, mohon maaf banget ini waktunya kejar-kejaran serabutan. Silakan, Langit Biru. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat sore Pak Menteri. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah di Kementerian Kesehatan saat ini ada program yang dapat mensinergiskan antara pengurus organisasi kemahasiswaan baik di IPB maupun di kampus-kampus seluruh Indonesia terkait penanganan pandemi ini. Karena sejatinya saya melihat banyak teman-teman pengurus organisasi kemahasiswaan yang memang ingin turut andil dalam penanganan pandemi ini. Mungkin seperti itu, terima kasih. Oke, sekalian dua lagi deh, biar nanti dijawabnya sekalian ya, Kang ya. Ya. Ya, Profesor Sihadi Agung Priyono, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Koordinator Lab Uji COVID-19 IPB. Silakan. Pak Sri Hadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri yang saya hormati, saya ingin bertanya terkait dengan tadi yang sudah disampaikan 3T, testing, tracing, treatment. Ini kan untuk testing itu kita punya PCR ya, metode PCR. Dan juga ada beberapa metode cepat lainnya yang dikembangkan, rapid test ataupun tes cepat molekuler dan sebagainya. Seperti apa Pak kebijakan Kemenkes dengan lonjakan ini? Apakah testing-testing yang bukan PCR tadi bisa kita gunakan juga untuk diagnosis begitu, penegakan diagnosis atau tetap meningkatkan yang PCR ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Dr. Diah Iskandriati, pakar biosafety IPB. Terima kasih. Silakan Dr. Diah. Ya, terima kasih Ibu Uni. Selamat sore Pak Menteri. Saya bertanya terkait dengan vaksin karena banyak sekali yang masih bertanya-tanya dan sebagian kecil dari masyarakat masih belum yakin tentang vaksin COVID ini. Pertanyaan saya adalah apa sih urgensinya dan kemudian risiko dari vaksin COVID ini? Kemudian juga efektivitas, karena kalau kita lihat di Indonesia uji klinis efektivitas itu 65%. Apa artinya dari efektivitas 65% ini dibandingkan dengan mungkin efektivitas yang 90%, yang 80%? Terima kasih. Terima kasih. Tanggung nih, Kang Dr. Joko Pamungkas, tim pakar Krisis Center COVID-19 IPB. Baik, terima kasih Uni dan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mungkin mengambil angle yang berbeda, karena sebetulnya IPB melalui Fakultas Kedokteran Hewan dan Pusat Studi Satwa Primata itu sudah aktif atau pernah aktif ya, sampai sekarang masih aktif, melakukan screening atas virus-virus yang ada pada satwa liar. Dan kita ketahui penyakit-penyakit seperti COVID-19 maupun emerging yang lainnya juga diindikasikan kuat berasal mula dari satwa liar sebagai penyakit zoonotik. Nah, karena satwa liar ini juga belum menjadi semacam prioritas di Kementerian Pertanian dan juga di Kementerian
LHK tentu saja, bagaimana kira-kira Kementerian Kesehatan bisa mengambil lead untuk mengantisipasi disease of the future gitu ya, disease X atau penyakit X yang kemungkinan akan ada dan itu akan diantisipasi. Kira-kira bagaimana Pak Menteri? Terima kasih. Terima kasih. Ini benar-benar terakhir, Kang. Profesor Yoni Kusmaryono, Kepala Badan Pengembangan Institut IPB. Silakan cepat saja, Mas Baik. Yoni. Terima kasih, Mbak Uni. Singkat saja, Pak Menteri. Saya menginginkan bahwa atas inisiatif Pak Rektor, ya, dari konsep One Health dan juga tadi sudah diinikan dengan penyakit zoonostik, mohon dukungan dan pandangan Pak Menteri bahwa IPB akan berkeinginan untuk membuka program studi kedokteran, Mbak. Ya, ini dalam waktu dekat ini akademiknya sudah kita siapkan, analisisnya sudah kita siapkan di daerah Bogor dan sekitarnya. Ya, kami sudah mempunyai data yang lengkap naskah akademik. Kami mohon pandangan Pak Menteri dalam merespon bagaimana nakes, bagaimana dokter dan sebagainya ini. Kami mengusulkan sedang memproses untuk pembukaan program studi pendidikan kedokteran, Pak Menteri. Kami mohon pandangan dan dukungan Pak Menteri mengenai hal ini. Itu saja, Mbak Uni. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang BGS. Silakan langsung sekalian terakhir nanti apa harapannya kepada IPB ya, Kang? Ya, nah, saya jawabnya urut dari bawah ya. Jadi saya suka bercanda IPB itu Institut Pers Bogor, gitu kan? Karena lebih banyak yang jadi wartawan, gitu kan? Saya jujur bilang masalah kita di pangan, karena saya pegang klaster pangan juga. Di pangan itu banyak sekali. Karena masalahnya penduduknya tuh naik terus. Padahal pangannya kita kan ngambilnya hanya dari banyak yang dari tanah, lahan kita kan nggak nambah. Ya. Jadi kalau saya ditanya, I think IPB has a very noble purpose untuk beresin isu pangan dunia yang sama kompleksitasnya dengan isu kesehatan dunia. Gitu ya, sama kompleksitasnya. Kalau teman-teman IPB kemudian mau masuk ke kesehatan, with all means. Tapi saran saya, jangan ambil kemudian ada COVID masuk ke situ, tapi lebih ke long term purpose-nya. Karena saya bilang resource yang ada di IPB untuk solve masalah pangan di Indonesia dan pangan di dunia yang jumlah penduduknya naik terus dari 7 miliar saya kira bakal jadi 10 miliar orang tuh di 2050 ya. Itu gimana nambah pangannya, produktivitinya dengan lahan yang sama. Jadi saya takutnya ya, kita kerja kan mesti fokus ke satu sisi. Kalau kita terlalu lepas, nanti apa yang harus kita kerjakan itu. Ya, itu salah saya. Tapi saya open, karena itu kan haknya teman-teman juga. Tapi jangan lose focus, have a very noble purpose di IPB untuk solve masalah pangan yang sama pentingnya dengan masalah kesehatan untuk umat manusia. Yang kedua, untuk lead antisipasi bagaimana kita nemuin strain baru. Saya kemarin minggu lalu tuh baru tanda tangan sama Pak Bambang Brojo untuk membangun jaringan 12 lab. Aku nggak tahu IPB masuk apa enggak ya, tapi banyak lab-labnya di bawah BRIN itu perguruan tinggi yang bisa melakukan genome sequencing. Karena sampai sekarang, habis yang kejadian di Inggris itu kita nggak tahu apakah itu udah masuk di Indonesia apa enggak. Ya diharapkan udah itu sama Reddit ini bentar lagi ya. Jadi diharapkan bahwa dengan kita melakukan sinergi dari lab-lab genome sequencing ini, kita bisa share informasi, bisa share resources, alat dan keahlian, dan bisa represent Indonesia to the global platform mengenai genome sequencing ini. Sehingga any future viruses kita bisa tahu. Ya, virusnya bisa tahu. Dan kita bisa lebih aktif di GSAID, di whole genome project dunia. Itu kan Wellcome Trust itu banyak bergerak di bidang microbiologi di sana. Ya, itu menjawab Pak Joko. Kemudian Ibu Dia, vaksin urgency, resiko, efektivitas, sama efficacy. Aku hanya bilangnya gini, Bu. Saya kecil di vaksin. Aku nggak pernah tanya vaksinnya dari mana, cacar, atau efekasinya berapa, nggak pernah nanya juga. Ya. Aku terima aja di sini. Aku nanya banyak ahli epidemiologi. Mereka tuh bilangnya 3. Pertama, asal itu di atas standarnya WHO, which is 50% efficacy. Kedua, itu udah di-approve oleh BPOM, ahlinya yang pegang kontrol itu. Apa yang ada secepat mungkin diambil. Kenapa? Karena we are talking about 300 death per day.
Jadi it is a humanity issue. Ini bukan social issue, bukan economic issue, bukan political issue. It's a humanity issue. The more we delay, the more death happens. Dan rate-nya 200 sampai 300 per day. Ya. Kemudian saya juga bilang ke teman-teman, saya nggak mau ini itu. Aku bilang saya nggak mau debat ke sana. Tapi saya mau jelasin ini teman-teman ini ahli-ahli semua. Vaksin is not an individual program. Banyak orang merasa vaksinasi itu adalah untuk melindungi diri kita. Aku bilang mohon dengan segala hormat itu salah. Vaksinasi adalah program yang dilakukan untuk mengejar herd immunity sehingga kita bisa mengurangi flattening the curve dan mengeradikasi bergeraknya virus ini. It is a very socialistic program. Vaksin ini bukan hanya untuk melindungi diri kita. Vaksin ini untuk melindungi anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh umat manusia di dunia. Amerika misalnya, dia mau vaksin negaranya saja. Oke, selesai. Tapi selama orang Amerika masih jalan-jalan ke luar negeri dan orang luar negeri masuk ke Amerika, kalau orang Pakistan nggak divaksin dan masih kena, nggak akan selesai itu pandemi ini di dunia. Jadi ini syarat, vaksinasi itu syarat dengan sosial. Itu is a social program. It is not an individual program. Banyak orang suka salah mengerti. Dia pikirnya vaksin ini untuk diri sendiri. It's not. Ini untuk semua manusia di bumi yang kita lakukan. This is the time that we contribute to a bigger purpose, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, itu yang saya juga sampaikan ke teman-teman di teman. Kemudian mengenai 3T strategi testing ya Pak. Itu yang sekarang saya lagi pakai. Saya tadi udah ngomong mengenai testing. Tracing-nya tuh WHO bilang kita harus 30 per 100.000. Dan setiap kali kena kita harus trace 30. We are way out. Jadi testingnya infrastrukturnya sudah cukup, strateginya salah, dan geografisnya masih belum baik. Ya tracingnya kita way below. Itu juga yang mesti diberesin. Tapi tracingnya ini nggak mudah. Karena ini kan di seluruh dunia, seluruh pelosok Indonesia. Siapa yang harus tracing? Nah begitu udah tracing Pak, begitu udah ketahuan, ini mesti diisolasi, ya, mesti diisolasi, mesti ditaruh di tempat yang ini juga masalah. Ya, jadi 3 testing, tracing, sama isolation ini jadi satu strategi yang saya sekarang sedang rapikan. Dan ini Bapak benar. This is hulunya. Kita sekarang sibuk di hilirnya. Kita ngelihat akibatnya, nggak pernah beresin sebabnya. Kita nggak pernah lantainya kotor, nggak pernah nambal atapnya. Kita beresin rumah sakit, obat-obatan segala macam tanpa beresin testing, tracing, isolation. Dan yang paling penting perubahan perilaku. WHO kasih strategi simple Pak, 4. Vaksin itu nomor 3. Yang nomor 1 apa? Diagnostik Pak, testing, tracing, isolation. Ini harus di-fix dulu. Nomor 2, therapeutics. Ini perawatan kalau udah masuk rumah sakit. Supaya kematiannya rendah. Sama kayak demam berdarah Pak. 100 tahun yang lalu karena demam berdarah, 100% mati. Sekarang karena demam berdarah, ya insya Allah kalau Tuhan masih sayang sama kita hidup. 90-95% asal treatmentnya benar itu. Ini juga terjadi. Orang yang kena COVID bulan Maret dengan orang yang kena COVID sekarang, chance untuk hidupnya jauh lebih besar dari sekarang. Ya itu terapeutik itu penting. Jadi orang merasa, kalau saya kena pun nggak apa-apa. Karena kan saya untuk mati kecil. Gitu ya. Itu terapeutik. Yang ketiga sepertinya vaksin. Yang keempat itu public healthcare system. Itu perubahan perilaku. Kan ini merubah perilaku. Ya, harus pakai masker, jaga jarak. Itu kan gimana itu? Itu bukan, saya bilang itu bukan sektor kesehatan per se. Itu harus semuanya tergerak untuk itu. Nah itu menjawab yang nomor 1 tadi, biru, teman-teman. Ini kenapa sekarang naik? Ini bukan salah testing tracing. Salah karena dulu orang-orang nggak mau pakai masker, jalan-jalan. Ya udah di awal. Gimana caranya? Nggak bisa saya lakukan sendiri. Gitu. Ini harus bersama-sama. Nggak bisa nih eksklusif Kementerian Kesehatan. Harus inklusif bareng-bareng. Nggak bisa ini ada dalam bentuk program. Ini harus jadi gerakan masyarakat seluruh rakyat Indonesia sadar. Bahwa dengan pandemi kejadian istimewa ini, berubah. Peradaban manusia tuh berubah. Cara kita hidup tuh berubah. We have to take it, we have to face it seriously. Karena kalau nggak selesai. Dan itu saya nggak bisa lakukan sendiri, teman-teman. Saya butuh seluruh, bukan hanya mahasiswa IPB, seluruh alumni IPB, terutama yang perempuan-perempuan, karena
Laki-laki kan takutnya sama perempuan, gitu kan? Suami takutnya sama istri. Itu mesti bilang ke istrinya, suaminya, ke anak-anak, jangan nggak boleh pakai masker. Kita aja satu pakai masker. Kalau kita bisa disiplin pakai masker, itu reduce significantly. Dan itu yang membuat rumah sakit nggak penuh. Ya sekarang saya sibuk urusin rumah sakit penuh karena kita nggak disiplin pakai masker, jalan-jalan kemana-mana, makan-makan, naik motor, ya aduh, udah ke kebun raya, udah kena semua deh. Makan pagebrok gitu, toge goreng, kena semua jadi. Jadi aku minta tolong itu, kalau boleh teman-teman, bangun gerakan, semua alumni IPB, semua mahasiswa IPB, semua dosen IPB, memastikan bahwa 3M. Simple. Yang masalah itu disiplin. Dan itu nggak bisa polisi, nggak bisa saya, nggak bisa, even presiden, itu harus jadi gerakan di mana kita sadar bahwa the way kita hidup berubah. Termasuk belajar dan Uni, Pak Arief. Thank you banget, Menkes. Saya tahu dari jam 4.30 Pak Menkes udah rapat dengan Pak Menko untuk penanganan bencana-bencana non-COVID ya, yang banjir, longsor di mana-mana. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan mudah-mudahan tidak bosan diundang dan teman-teman IPB bisa follow up dan banyak pertanyaan di chat. Ada beberapa sudah dijawab oleh Pak Menkes, yang belum dijawab, insya Allah nanti saya coba carikan jawabannya, baca di Dentas. Ya, makasih ya. Makasih Uni ya. Nah, teman-teman IPB, meskipun kita sudah tidak tersambung dengan Pak Menkes, karena Pak Menkes saya tahu sekali mulai dari jam 16.30 sudah double screen dengan Pak Menko Muhadjir. Tapi mumpung kita kumpul di sini, saya mengundang Pak Rektor ya. Ada di sini ada Pak Rektor, Profesor Arief Satria. Kalau ada apa yang bisa dilakukan oleh dan akan dilakukan oleh IPB untuk mensupport penanganan pandemi COVID-19 baik yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan, bisa di-share di sini. Termasuk ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Rektor, silakan. Mungkin pertanyaan pertama tadi tolong dijawab Pak Rektor yang dari saya. Terima kasih Mbak Uni. Jadi kita untuk mensupport COVID ini dari awal kita sudah melakukan kegiatan support kepada pemerintah kota dan Kabupaten Bogor dan termasuk untuk pemerintah provinsi. Kita membantu menyediakan APD, kemudian kita bisa mensuplai kebutuhan untuk tes COVID dan kemudian kit ya. Kemudian kita juga melakukan melayani tes COVID sendiri. Jadi teman-teman yang di PSSP ya dan di FKH tadi Pak Yoni sudah menjelaskan, kita sudah melakukan kegiatan ini dan sudah ribuan sampel sudah kita lakukan. Ini dari sisi bantuan langsung ya kepada masyarakat. Tapi pada saat yang sama memang hal yang perlu kita lakukan juga bagaimana kita juga harus melakukan kebijakan internal kampus. Sejak bulan Maret ini kita melakukan partial lockdown dan kemudian sudah ya sejak Maret sampai sekarang praktis hanya sedikit sekali mahasiswa yang ada di kampus untuk melakukan kegiatan di laboratorium. Tapi saya ya bersama beberapa WR selalu datang untuk ya nyapu-nyapu Mbak Uni. Karena kalau nggak disapu nanti kotor kampusnya. Tapi dosen sebagai aktivitas ada di rumah. Jadi kalau sekarang banyak dosen IPB yang hingga saat ini ada kurang lebih 40 dosen sejak awal ya Maret sampai sekarang ini yang terkena itu kebanyakan karena klaster keluarga, klaster pemukiman, dan sebagainya. Jadi kalau kita trace, misalnya kenapa kok ini ya kemarin kedatangan tamu dari Jakarta, keponakannya, pamannya, ada juga anaknya, karena merasa kalau saudaranya datang itu sudah pasti virusnya itu saling mengenal dan tidak akan saling menular. Tapi padahal virus kan tidak mengenal hubungan darah, siapapun bisa kena. Jadi klaster keluarga ini menurut saya saat ini menjadi hal yang sangat kritis ya. Saya kira itu Mbak Uni. Ya, saya ingin tanggapan Pak Rektor terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan soal mengapa penanganan pandemiknya belum optimal, kemudian soal vaksin ya, termasuk soal komunikasi publik dan di mana IPB bisa berkontribusi ya, karena komunikasi publik soal vaksin ini penting banget. Ya. Karena vaksin hesitansi itu di seluruh dunia ada, bahkan Prancis itu namanya persentasinya paling tinggi di dunia, tapi di Indonesia udah jelas ada. Nah, gimana Pak Rektor? Jadi kalau para dosen sudah melakukan kegiatan untuk memberikan tips kepada publik, ya kita terbitkan rutin
dosen-dosen IPB dengan keilmuan yang dimilikinya sudah memberikan tips-tips singkat kepada publik. Itu bagian dari komunikasi kita mengedukasi, karena memang problem COVID ini kan problem perilaku. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata yang lebih makro ya, memang saya baru dari Amerika 2 minggu lalu, melihat Amerika itu memang sebenarnya agak longgar di bandara. Itu begitu terbang dari Jakarta sampai Amerika itu tidak ada pengecekan sedikit pun, ditanya pun tidak. Ya. Paling ditanya imigrasi, punya masalah kesehatan, enggak ya sudah lolos itu. Tapi perilaku masyarakatnya, kalau saya melihat kemarin saya ke LA, ke Seattle, ke Pullman, itu ternyata perilaku masyarakat luar biasa. Hotel itu dia ditanya, Anda siapa? Kalau Anda bukan hanya traveler, akan dipulangkan. Jadi itu pertama hotel sangat strict. Kedua adalah rumah makan. Jadi selama di sana saya turun 5 kilo karena nggak bisa makan. Ya, turun 5 kilo karena nggak bisa makan. Karena apa? Karena itu sulit cari restoran yang buka, dan kemudian kalaupun buka tidak ada yang bisa dine in. Jadi kalau dine in pun kalau pesan masuk itu maksimal 3 orang. Itu strict sekali. Saya nanya, kenapa begitu strict seperti ini? Karena mereka takut untuk dicabut izinnya. Nah, oleh karena itu ini peran daerah menjadi penting untuk bisa melakukan kegiatan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, memang bawa mie instan ya. Nah, Pak, iya. Indonesia bawa mie instan kan. Nah, saya bawa pop mie. Pop mie kan habis. Masa tiap hari pop mie terus repot juga nih. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tipologi tipologi tipe sistem politik negara, menurut saya berpengaruh. Cina bisa sukses kenapa? Karena memang negara-negara bisa secara koersif, karena dia adalah negara sosialis yang memang punya strong government luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, Jepang mengapa relatif lebih bagus, Jerman dan sebagainya, karena masyarakatnya adalah masyarakat yang berdaya. Jadi pemerintahnya berdaya, masyarakat berdaya. Tapi kalau kita problemnya masyarakatnya kurang berdaya, kemudian pemerintahnya kurang strong, itu akan jadi problem. Jadi oleh karena itu memang kalau tidak mau dari awal kita selalu mengusulkan mengapa pemerintah kurang strong dalam hal melockdown pada awal-awal dulu, Maret, April, Mei itu, sehingga jangan seperti sekarang. Jadi ekonomi juga kena, kesehatan juga kena, jadi serba setengah-setengah. Tapi kalau kita ini fokus 2 bulan, 3 bulan lock, kemudian ekonomi kemudian digulirkan, petoh akhirnya kita keluar lebih dari 600 triliun untuk bisa menyelesaikan masalah COVID ini. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi saintifik, memang saat ini yang berperan adalah epidemiolog. Menurut saya saat yang berperan adalah health economics. Ya, jadi sebenarnya dalam ilmu kesehatan itu namanya ekonomi kesehatan, yang dia berpikir tentang bagaimana agar problem epidemiologi dan juga problem ekonomi itu bisa terpecahkan. Namun sekarang yang muncul kan epidemiolog terus yang tidak paham tentang ekonomi. Dan oleh karena itu memang pemulihan ekonomi kita perlu hadirkan banyak tokoh, dan setahu saya itu ilmunya sudah ada di Indonesia, tapi belum banyak yang menguasai itu. Jadi ini merupakan sebuah tantangan menurut saya, tantangan tentang bagaimana kita ini harus mengembangkan health economics itu. Saya kira itu Mbak Uni. Nah, soal vaksin mandiri, sekalian biar wartawan juga dapat komen dari Rektor IPB. Apakah menurut Pak Rektor itu kita udah waktunya atau seharusnya menunggu semua nakes dan yang prioritas itu selesai baru itu dibuka, supaya tidak terjadi ketimpangan ya, karena inequalities ya, kayak kata Farid Zakaria kan problem paling duluan yang paling mengerikan dari pandemi COVID ini adalah ketimpangan. Ya memang dalam hal ini sektor yang penting dalam konteks COVID ini kan 1, sektor kesehatan, 2, sektor pendidikan, 3, sektor ekonomi. Ya 3 ini. Oleh karena itu memang ya bolehlah pemerintah prioriti pertama adalah kesehatan. Tapi yang kedua adalah ini pelaku-pelaku dalam bidang pendidikan menurut saya satu hal yang sangat vital sekali. Ini dampaknya jangka panjang. Kalau guru-guru, dosen-dosen itu pada pergi, ke depan gimana proses regenerasi untuk dunia pendidikan. Itu dampaknya akan sangat signifikan. Yang ketiga adalah pelaku ekonomi, pelaku penyedia pangan, para petani, para nelayan, dan kemudian para petani yang ada di desa-desa. Kalau di kota ada COVID, ekonomi rusak. Di desa, ketika ada COVID, kehidupan akan rusak semuanya. Oleh karena itu, saya terus mengumpulkan bahwa ini setelah kesehatan, mohon tenaga pendidik, kemudian yang kedua adalah
pelaku-pelaku ekonomi yang sangat vital tadi, penyedia pangan ya, untuk petani, untuk nelayan, untuk peternak. Baik, ada yang mau bertanya untuk Pak Rektor? Di sini saya dapat private message dari Mbak Velia Salim. Halo Mbak Velia, long time no see. Bagaimana kebijakan public health untuk area yang padat penduduk di kota-kota? Ini agak lambat tadi masuknya ya ke Pak Menkes, tapi kalau nanti Pak Rektor mau kasih komentar. Tapi ada yang bertanya langsung nggak? Silakan. Prof. Francisca. Ya, saya nggak bisa baca ini. Silakan. Silakan langsung yang mau bertanya bisa dinyalakan speakernya. Ya, sudah saya unmute. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Walaupun saya sudah pensiun, masih dapat kesempatan juga. Saya tadi sangat senang mendengar sedikit pemaparan bahwa ada pertanyaan dan mengenai rencana IPB untuk membangun fakultas kedokteran. Itu berita yang sangat menggembirakan. Tetapi saya ingin mengingatkan saja bahwa kekuatan IPB itu ada di pertanian, menghasilkan pertanian pangan dan obat-obatan yang juga sangat penting bagi kesehatan. Sehingga kekuatan IPB yang paling besar adalah pada pencegahan. Jadi kalau kita bisa mencegah penyakit melalui perilaku yang baik, makanan sehat, udara sehat, bebas sampah, dan sebagainya, lingkungan yang bersih, itu sudah sangat-sangat besar kontribusinya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan ini. Baik, terima kasih Ibu Francisca. Ada lagi pertanyaan untuk Pak Rektor? Selamat sore. Sore. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada IPB University atas salah satu tridharma perguruan tingginya. Saya orang awam berdomisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Itu permasalahannya yang saya lihat tadi, bagaimana kalau IPB menjadi pionir untuk kerjasama antar perguruan tinggi ke daerah-daerah. Sebagai contoh, data yang saya selalu dapat itu lebih jauh dari tempat tinggal saya. Misalnya baru saja saya mendapatkan data Jakarta, tapi untuk Kepulauan Riau dan Kota Tanjung Pinang pada khususnya saya merasa sosialisasinya sangat kurang. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana pandangan Bapak sendiri untuk menggerakkan IPB sebagai leader dalam kerjasama antar perguruan tinggi. Terima kasih. Selamat sore. Masih di mute. Mbak Yuni. Mbak Uni. Tahala Mbak Yuni. Kita terima satu lagi, Prof. Arief, silakan. Oh, ini Tahala Pak, Mbak Yuni. apa kabar? Baik-baik. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Uni. Pak Rektor yang terhormat, dan tim IPB yang luar biasa, saya sangat gembira bisa mengundang Menkes hadir, yang kebetulan juga dia putra dari Profesor IPB juga dulu, kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi kita bangga juga lah. Saya sangat sependapat dengan Pak Menkes bahwa memang fokus kita di pertanian saja. Kalaupun kita mau masuk ke bidang pengobatan, mungkin pengembangan obat-obat herbal itu kita kembangkan lebih bagus. Misalnya seperti jahe merah misalnya yang sekarang, yang sangat berkembang. Itu salah satu potensi untuk mencegah masalah virus yang sekarang ini dan untuk masa-masa depan. Jadi nggak usah kita mendirikan fakultas kedokteran, tapi kita lebih fokus ke bidang yang sudah banyak ahlinya di IPB, di mana tidak diutilize menurut saya secara optimal. Jadi
Itu yang saya pikir perlu kita kerjakan. Saya cukup satu itu dulu, mungkin nanti waktu yang akan datang kita akan diskusi yang lebih banyak. Makasih. Makasih, Mbak Uni. Terima kasih, silakan dijawab sekalian, Prof. Arief. Baik, terima kasih Mbak Uni. Jadi ini saya kira terima kasih atas masukannya dan konsep tentang pengembangan IPB ke depan. Pertanian itu pangan salah satu yang harus kita lakukan, kita kembangkan, dan bahkan kita urusan kedelai, kalau nasional 1,5 ton, kita sudah bisa 4,5 ton per hektar. Kemudian kalau beras rata-rata 6 ton per hektar, kita sudah 11 ton per hektar. Kemudian bawang putih kita sudah bisa. Memang IPB bukan pemerintah yang menyelesaikan seluruh masalah pertanian. IPB adalah tugasnya mendidik, kemudian menghasilkan inovasi-inovasi, dan inovasi-inovasi itu saatnya market masuk, dan kemudian pemerintah bisa mendorong agar bisa dimanfaatkan. Jadi saya kira kurang fair juga kalau IPB dikatakan seluruh masalah dibebankan pada IPB. Ya tugas kita melakukan penelitian, inovasi itu bisa kita pertanggungjawabkan. Inovasi apa, penelitian apa yang bermanfaat. Saya minggu depan moga-moga bisa Pak Jokowi, sekarang lagi diatur waktu, untuk menyampaikan inovasi apa saja. Bahkan sekarang yang terakhir kita ini bisa memetakan land use change dalam real time. Jadi kalau Mbak Uni ingin tahu Kerawang kemarin itu konversi lahan sawah berapa hektar, ketahuan. Kita punya sistem dengan artificial intelligence, dengan machine learning bisa mendeteksi di sawah hutan kemarin di Kalimantan berapa yang terkonversi menjadi sawit, kita bisa real time. Jadi kita sekarang sudah menggunakan teknologi 4.0 dalam meningkatkan daya saing produksi maupun diversifikasi pangan. Jadi supaya nggak tergantung pada terigu gimana, kita punya mie dari cassava, mie dari kanyong, mie dari jagung, mie dari mana-mana. Lagi-lagi ini soal policy. Sejauh mana kita benar-benar serius nggak untuk bisa mengurangi impor dengan memanfaatkan produk-produk lokal yang teknologi di IPB sudah tersedia. Tapi apakah IPB harus memproduksi, membangun pabrik yang bisa mensuplai kebutuhan nasional? Nah itu kan tidak mungkin kita bisa melakukan semuanya selain kita harus bersinergi, berkolaborasi. Sehingga kita sudah mulai membuka strategi petani untuk mulai ekspansi. Tapi sekarang saya terus mengundang investor sama-sama inovasi dari IPB adalah mengembangkan dalam skala lebih besar. Nah, satu itu. Kemudian kedua, pertanian dari kota pangan, kemudian pertanian dalam konteks energi harus kita lakukan, kembangkan. Pertanian dalam konteks biomaterial itu juga harus kita dorong. Sekarang itu sudah menghasilkan pelapis pesawat anti radar. Tapi apakah disalahkan peneliti kita? Oh, jangan meneliti soal itu. Loh, kita ilmunya biomaterial ada di IPB. Kita gunakan untuk pertahanan. Sekarang ditemukan lagi rompi anti peluru dari limbah sawit. Coba. Jadi biomaterial ini dunia baru yang harus IPB kan basisnya biomass. Yang harus kita terus kembangkan. Nah, termasuk dalam dunia kesehatan, kita punya biofarmaka, di mana obat-obatan herbal macam-macam sekarang di IPB sudah mulai berkembang luar biasa. Nah, mengapa kita ini sekarang sudah mulai mikirkan kedokteran? Sebenarnya bukan semata-mata kita ingin seperti perguruan tinggi lain, tapi kita berangkat dari sebuah visi besar, bahwa ke depan adalah One Health. Dengan One Health, maka perguruan tinggi kedokteran yang tidak punya basis pengetahuan hewan, maka tidak akan bisa kompetisi di masa mendatang. Oleh karena itu kita sudah punya kemampuan dalam dunia hewan. Nah sekarang tinggal dilengkapi dengan dunia manusia supaya lengkap. Karena tidak mungkin penyakit flu burung yang menyelesaikan kedokteran konvensional, yang paham tentang flu burung, ya IPB, perilakunya seperti apa, kemudian perilaku hewan seperti apa, bahkan tadi mendeteksi virus-virus potensial berkelelawar, siapa yang bisa mendeteksi? Orang-orang kedokteran hewan. Ya. Jadi One Health ini menjadi konsep WHO yang sudah menjadi komitmen global, yang kita akan menyambut itu karena kita sudah punya kekuatan di hewan. Karena pada saat yang sama nanti, yang punya kedokteran manusia pun akan mengembangkan hewan. Nah itu loh. Jadi kan sama saja, kita bisa mengatakan penting lain, Anda kan nggak punya hewan, nggak punya potensi hewan, ngapain masuk situ? Padahal tuntutannya adalah. Jadi mereka harus masuk hewan, kita harus masuk manusia. Ini sebenarnya sama, saling melengkapi dengan usaha yang sama. Nah inilah maksud saya, kedokteran bukan semata-mata iri, bukan. Ini karena konsep besar. Dan kita harus mulai dengan masuk dengan konsep itu, dan apalagi ditambah dengan kompetensi kita. Tadi saya sampaikan, ahli bayi tabung terbaik di Indonesia itu IPB. Orang-orang lain, tahu, Prof. Arief Budiono dari kedokteran hewan. Nah, silakan ada wawancara nanti.
Beliau itu sudah bisa melahirkan 1.500 bayi tabung. Jadi orang-orang kedokteran dari dunia manapun belajarnya ke siapa? Ke Prof. Ari Budiono dari IPB. Coba. Nah, ini belum lagi kita aspek gizi, kemudian farmasi, kemudian sekarang yang mampu memproduksi vaksin flu burung siapa? Kita juga. Nah, jadi dunia kesehatan kita ini sekarang sudah mulai growing dan kemudian itu ilmu itu tidak bisa ditahan. Ilmu terus berkembang. Jadi masuk manusia itu bukan karena keinginan kita, tapi tuntutan keilmuan. Karena konsep One Health tadi. Jadi ibarat Mbak Uni pegang kertas, kemudian dikasih air, merembes, itu nggak bisa ditahan. Itu sudah menjadi keniscayaan. Sehingga IPB pun kalau tidak menguasai dunia elektronik, dunia mesin, kita tertinggal. Sehingga kita pun mau nggak mau harus buka fakultas teknik. Untuk machinery, untuk bisa mengembangkan robot bidang pertanian, untuk mengembangkan robot dalam bidang produksi pangan, maka ya mau nggak mau mesin elektro harus berkembang. Untung sekarang IPB punya fakultas MIPA yang ada Departemen Ilmu Komputer. Karena kita punya Departemen Ilmu Komputer, sehingga kita sekarang untuk bicara pertanian 4.0 sudah bisa. Coba bayangkan kalau dari awal ide Pak Andi Hakim MIPA itu tidak disetujui misalnya. Sekarang kita jari, Mbak. Karena apa? Orang sudah bicara bagaimana membangun pertanian dengan 4.0, dengan IT, dengan robotics, dengan elektro yang canggih dan sebagainya. Kita nggak bisa apa-apa, kita hanya berbasis pada teknologi-teknologi yang monodisiplin. Oleh karena itu sekarang itu pendekatan transdisiplin antar keilmuan itu yang harus kita dorong. Dan sekarang alhamdulillah di IPB sekarang sudah mulai skripsi pun kita buka yang sifatnya kolaborasi. Jadi kalau dulu skripsi Mbak Uni sosek, ya sosek aja. Sekarang sosek tidak berkolaborasi dengan orang IT, orang Ilkom menghasilkan proyek bareng. Karena ke depan ketika kita kerja, yang dituntut adalah kemampuan kita berkolaborasi. Nggak mungkin kita ilmu agronomi sendirian terus, ilmu perikanan sendirian terus, ilmu kehutanan sendirian terus, nggak mungkin. Ini butuh orang elektro, butuh orang teknik, butuh orang IT, butuh orang fisika. Ketika mengembangkan, sekarang di IPB mengembangkan misalnya ini handphone, mendeteksi kematangan buah. Sekarang nggak perlu lagi dicium-cium buah mangga. Cukup keluarkan handphone, cukup klik, matang. Klik, tidak matang. Nah, sekarang kita kembangkan lagi untuk sawit. Nah, sawit itu supaya lebih efisien, gimana? Kan nggak mungkin tukang buruh sawit, kemudian naik tangga, pakai handphone, mendeteksi kematangan buah sawit. Harus pakai robot, pakai kamera robot. Nah, itu robotnya gimana? Lah, perlunya teknik mesin, teknik elektro. Jadi ini pendidikan ke depan itu memang sudah sifatnya harus transdisiplin, kemudian sifatnya kolaboratif, dan ilmu itu tidak bisa disekat-sekat lagi, tidak bisa ditahan-tahan lagi. Tentu pangan, food, agriculture, bioscience, dan maritime itu menjadi concern IPB. Itu adalah hal yang pokok ya tadi. Tapi pengembangan keilmuan lain tidak bisa ditahan karena apa? Karena dia akan bisa mensupport kebutuhan pengembangan ilmu-ilmu yang saat ini menjadi concernnya IPB. Demikian Mbak Uni. Baik, terima kasih. Satu kesempatan terakhir, kalau yang mumpung bisa ngobrol langsung, tanya langsung sama Pak Rektor, silakan. Ada lagi? Saya tadi sebelumnya masih pengen tambah sih. Satu lagi Pak, salah, silakan. Satu Pak, cepat. Ya. Jadi Pak Rektor, saya sangat sependapat bahwa tidak ada lagi sekat-sekat di dalam ilmu dan teknologi. Itu sependapat. Totally, absolut itu. Tetapi saya melihat tidak perlu kita sebetulnya mendirikan namanya Fakultas Kedokteran, tetapi mahasiswa IPB diberikan pendidikan-pendidikan seperti itu. Misalnya dulu saya Fakultas Peternakan. Saya dapat virologi. Dan virologi yang saya dapat itu bukan hanya khusus untuk ternak. Dan itulah yang sebetulnya membuat banyak mahasiswa IPB bisa masuk kemana-mana. Jadi nggak perlu kita mendapat gelar dokter gitu. Tapi kita bisa mendukung kegiatan dari kedokteran gitu. Jadi ini isunya. Jadi kita supporting bisa. Itu, terima kasih. Baik. Cukup itu dulu. Nanti suatu saat bisa diskusi dengan Pak Rektor. Terima kasih Pak Gusara. Jadi begini,
IPB saat ini sudah ada namanya Prodi Biomedis, ya di S2. Yang mahasiswanya itu dokter-dokter, Mbak Uni, Pak Sahala. Jadi kalau mahasiswa sekarang itu, banyak dokter rumah sakit RSCM, RSPAD, ngambil S2, S3 di IPB. Jadi kita sebenarnya sudah mendidik para dokter-dokter spesialis, para dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu. Artinya apa? Kompetensi IPB dalam mendidik manusia, ya dokter manusia itu sudah lama. Nah, sekarang tinggal selangkah lagi untuk undergraduate yang tergantung sebenarnya kebutuhan demand itu, karena kita memproyeksikan bahwa ke depan memang proyeksi dokter, jumlah dokter itu masih sangat-sangat diperlukan. Ya, jumlahnya semakin lama semakin diperlukan. Nah, pada saat yang sama ini kan supply demand. Supply kita sudah mampu. Loh, S2 S3-nya aja isinya dokter-dokter kok yang minat. Nah, sekarang tinggal ditambahkan untuk S1. Kan itu saja. Ya. Jadi kita sudah ada namanya biomedis, dan itu manusia khusus. Jadi Bapak Salah kapan main ke IPB bisa melihat, karena saya sering membuat ujian dokter, yang saya uji siapa? Dokter-dokter. Yang mereka belajar tentang biokimia, belajar tentang virus, belajar tentang genetika, belajar tentang produksi, belajar tentang macam-macam. Nah, jadi sebenarnya antara manusia, hewan, tanaman, yaitu semuanya menjadi concern kita. Makanya kita tidak melompat sebenarnya. Ini hanya sekedar melangkah sedikit lagi ke depan. Karena apa? Kita sudah berjalan dan melangkah ke arah sana. Jadi kalau kita berhenti, ya ini maksud saya kita tidak bisa mampu mewujudkan konsep tadi One Health yang sudah menjadi komitmen global di IPB, sudah lebih dari setengah melangkah ke arah sana berdasarkan kompetensi selama ini. Tentu, ya tadi soal food itu nomor satu yang harus kita perjuangkan. Baik. Saya sebagai jurnalis sudah menyangka ketika Profesor Yoni mengangkat ide informasi bahwa IPB ingin mendirikan fakultas kedokteran, pasti ini rame ya. Timingnya tepat, komunikasi publiknya pas ya, menimbulkan kontroversi nggak apa-apa karena debat publik itu penting kan untuk mendapatkan banyak masukan ya. Sehingga apa yang akan dibuat itu benar-benar nantinya seperti itulah yang diharapkan bisa bermanfaat untuk publik, tidak hanya untuk IPB sendiri. Betul, dan butuh dukungan Mbak Uni. Di sini banyak teman-teman jurnalis dari media lain, saya lihat juga beberapa saya kenal. Pak Rektor, para guru besar IPB Family, sekali lagi terima kasih atas kolaborasi yang ciamik antara IDN Times dengan IPB University. Kita jadi dapat update tentang apa yang sedang dikerjakan oleh IPB. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tidak bosan untuk bekerja sama dengan IDN Times. Buat pertanyaan yang belum dijawab, saya akan tanyakan langsung kepada Pak Menteri, karena Pak Menterinya sebetulnya karena mendadak tadi ya, jam 4.30 diundang oleh untuk rapat dengan Pak Menko untuk membahas banjir dan longsor yang juga tidak kalah penting. Tetapi saya berterima kasih karena yang dilakukan adalah double screen. Tadi 1 jam sebelum acara kita sudah diwanti-wanti cuma 30 menit katanya ya. Tapi saya bilang sama Pak Dodik, tenang aja, yang penting jalan dulu ya. Mbak Uni pinter. Baik, terima kasih lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu di ngobrol seru berikutnya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Uni atas kolaborasi yang sangat baik antara IDN Times dan IPB University. Semoga ke depan kita bisa tidak lanjuti dengan kolaborasi yang lebih Pak Dodi, satu lagi Pak Dodi. Oh iya Pak, Rektor silakan. Itu genome sequencing IPB bisa, alatnya banyak di IPB. Oh iya, makanya ini bisa mungkin kita nanti bisa bergerak. Ini ya Pak, untuk yang sekarang kan varian-varian baru itu Pak Menkes sempat bikin statement bahwa sedang bekerja sama untuk melakukan genome sequencing ya. Ya, dan kita punya Teh Uni, mungkin bisa. Oh, ini tinggal bisikin Pak Menteri untuk bawa ke IPB. Melihat fasilitas IPB. Kita punya BSL 2, BSL 3, udah lengkap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, baik. Alhamdulillah diskusi yang sangat menarik. Sayang sekali kita dibatasi waktu. Terima kasih semuanya atas kehadiran dan partisipasinya. Sehat selalu semuanya.
Dengan ini semua rangkaian acara diskusi ini telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, sehat selalu. Semuanya sehat, salam sehat.